warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, akhirna fillah walillah, guru kita Al-Habib Utsman bin Yahya mata'anallah fituli hayati, dan seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar dari almarhumah la rahmatillahil hayyul qayyum, yaitu Ibu Mas Ayu Puspita Diana Putri binti Mas Agus Mahmud Bahauddin. Semoga Allah Ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Dan insya Allah keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang berbakti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mulai, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Untuk semua yang hadir. Ya. Oh, suaranya kecil. Jelas ya? Oh, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah memang terdengar jelas. Yang mau saya sampaikan yang pertama adalah sedikit keterangan dari kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Kubur karya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti yang nulis tafsir Jalalain, beliau itu punya kitab yang menerangkan tentang masalah kematian dan tentang ahlul kubur. Nah, di antara yang ada di dalam kitab beliau itu disebutkan, saya akan bacakan beberapa, yaitu ada riwayat dari Ibn Majah dan Ibn Khuzaimah dan Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang didapati sama mukmin daripada kebaikannya setelah mukmin tersebut wafat adalah di antaranya ilmu yang dia sebarkan. Jadi kalau dia pernah menyampaikan ilmu, atau mungkin dia pernah nulis buku, atau mungkin dia sebenarnya bukan orang yang ahli menyampaikan ilmu, tapi dia beli buku yang buku tersebut berisikan ilmu, dan buku tersebut diberikan kepada orang lain yang orang tersebut mengamalkan ilmunya, itu pun juga sama. Ada salah seorang yang ada di Solo sini, dia punya amalan yang unik. Jadi dia itu kalau ada anak lagi belajar ngapalin Quran, maka anak itu didatangi, disambut nama dia, dibesarkan hatinya. Masya Allah, kamu tuh luar biasa, kamu ngapalin Quran. Ditraktir makan, setelah itu diajak pergi ke toko Quran, suruh pilih Quran yang mana yang dia suka untuk pegangan dia. Nah, setelah itu udah, anak itu nanti masuk ke pondoknya belajar ngapalin Quran, dia senyum-senyum. Saya ditanya alasannya kenapa? Ya dia jawab, alhamdulillah, berarti selama dia ngapalin Quran, saya dapat pahalanya. Kalau nanti dia ngajarkan ilmu Qurannya, saya selalu dapat pahalanya. Itu jadi amal jariah. Jadi amal jariah. Termasuk ilman nasyarahu. Kemudian, awwaladan sholihan tarakahu. Atau anak soleh yang dia tinggalkan. Jadi anak soleh itu manfaat untuk mayit. Kalau riwayat yang lain yang lebih sahih kan kita dengar. Awwaladun sholihin yad'ulah. Mendoakan. Ini enggak. Di riwayat ini, anak soleh yang dia tinggalkan, kalau anak itu soleh, maka semua kesolehan anak itu merupakan jasa daripada orang tuanya dan akan masuk ke dalam pahala orang tuanya. Begitu. Jadi kita ini, kalau pengen menyenangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka cara pertama yang bisa kita lakukan adalah jadikan diri kita ini orang yang soleh. Kenapa? Karena orang tua di alam kubur itu, mereka dapat kabar. Kabar ya kalau yang kita lakukan bagus, ya mereka akan senang. Kalau yang kita lakukan itu kurang bagus, ya mereka juga akan bersedih. Maka kalau kita tuh pengen nyenengin mereka, ya jadikan diri kita ini orang soleh. Diri kita ini orang soleh. Jangan sampai kita jadi orang nggak soleh, atau malah na'udzubillah min dzalik, antar keluarga itu ribut sendiri, urusan-urusan lain dan lain-lainnya, itu bisa membuat sedih yang di alam kubur. Atau mushaf yang dia wariskan, atau masjid yang pernah dia bangun, atau rumah singgah yang pernah dia bangun, atau sungai yang pernah dia alirkan, atau sedekahnya yang dia keluarkan, maka semuanya itu insya Allah akan sampai kepada yang meninggal dunia, sekalipun orang itu udah nggak bisa beramal, tapi pahalanya itu akan terus mengalir. Kenapa? Karena mendapatkan kebaikan daripada orang yang masih dia tinggalkan. Nah, makanya Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta
Wa naktubu 'alaihim ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami ini menghidupkan orang yang mati. Allah Ta'ala, nanti orang ini kalau sudah mati akan kami hidupkan. Di manusia itu mengalami fase, manusia itu dari hidup, lahir, hidup, mati, setelah itu Allah akan hidupkan lagi. Nah itu apa yang Allah katakan? Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan yang kami tulis adalah apa yang dia lakukan, wa atharuhum, atau bekas daripada perbuatannya. Bekasnya gimana? Dia dulu didik anaknya, dia wafat, anaknya jadi anak yang soleh. Nah, kesolehan anaknya ini sampai kepada orang tua yang meninggal dunia tersebut. Begitu. Kemudian juga diriwayatkan dari riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Anas, hadis marfu, Nabi SAW bersabda, ummati ummatun marhumah, tadkhulu kuburaha bidunubiha, wa takhruju min kuburiha la dunuba alaiha. Yumahhisu anha bistighfaril mu'mini laha. Kata Nabi SAW, umatku ini umat yang dirahmati sama Allah Ta'ala. Umatku ini masuk ke kubur, dia bawa dosa, tapi nanti keluar dari kubur dia nggak punya dosa sama sekali. Kenapa? Karena istighfar, bacaan tahlil, bacaan yasin dari saudaranya sesama kaum mukminin itu sampai kepada dia, dan karena itu akhirnya dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk kubur dia punya dosa, tapi bangkit dari kubur dia nggak punya dosa sama sekali. Itu juga kemudian setelah itu yang berkaitan dengan masalah amal soleh banyak sekali. Pokoknya sedekah kita, doa kita, tahlil kita, semuanya itu insya Allah akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang masyhur, mengisahkan ada salah seorang ulama yang dia di masa hidupnya sempat berfatwa bahwasanya orang yang mendoakan atau baca Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya itu nggak sampai. Dia dalam semasa hidupnya mengatakan seperti itu. Setelah ulama ini meninggal dunia, maka sebagian muridnya bermimpi berjumpa dengan dia. Lalu tanya, kamu dulu pernah mengatakan orang yang sudah mati itu nggak bisa mendapatkan hadiah bacaan Al-Quran yang dibacakan untuk dia. Benar nggak seperti itu? Dijawab sama ulama tadi, saya mengatakan seperti itu di dunia. Tapi sekarang ini saya sudah menarik perkataan saya tersebut. Sungguh saya menyaksikan kedermawanan Allah Ta'ala itu luar biasa. Dan ketika ada orang mendoakan orang lain untuk membacakan Al-Quran untuk orang lain, membacakan zikir untuk orang lain yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya itu pasti akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Masih banyak lagi riwayat-riwayat. Intinya, kalau kita semuanya itu ingin menyenangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau guru kita yang sudah meninggal dunia, maka salah satu langkah yang paling utama adalah dengan kita mendoakan, istighfar, setelah itu menjalin hubungan dengan kerabat daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia tersebut, dan kemudian setelah itu jangan lupa kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia tersebut, maka insya Allah sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi juga dalam kitab Syarhus Sudur disampaikan, ketika kita itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia atau sedekah untuk mereka, maka pahala sedekah itu Allah Ta'ala berikan dengan satu seperti nampan begitu, penuh dengan cahaya, di atasnya ada sutra, dalamnya berisi pahala amal soleh daripada yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, makanya kita ini sekarang ini, kalau kita buat perumpamaan ya, sekarang ini kalau kita hidup di dunia ini, sekarang kita haus. Kita mau cari minum gampang apa enggak? Gampang ya? Gampang. Kita kemanapun kita mau cari air gampang. Tahu kita nggak nemu di rumah kita, bisa ke rumah tetangga, bisa ke supermarket. Bahkan kalau sekering apapun, kita tinggal nyebur oleh Nabi SAW dalam hadis, seperti orang yang tenggelam itu sangat memerlukan pertolongan. Seperti apa rasanya? Ya kan lebih kita haus pengen minum, kan seperti itu rasanya. Lah, orang tua kita sudah meninggal dunia juga sama, mereka haus terhadap doa-doa kita, haus terhadap kiriman pahala dari kita. Makanya jangan pernah kita semuanya ini melupakan atau melalaikan mendoakan atau bersedekah atau beramal soleh yang kita niatkan untuk
kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau kakek nenek kita, ataupun guru-guru kita semuanya. Karena sungguhnya hal itu sangat bermanfaat. Bagi mereka bermanfaat, dan nanti insya Allah kita pun kalau sudah meninggal dunia, Allah Ta'ala juga akan siapkan orang-orang yang akan mendoakan kita semuanya insya Allah. Al-jaza' ala jinsil amal. Balesan itu tergantung daripada jenis perbuatan. Kalau kita punya perbuatan amal soleh, jenisnya apa? Mendoakan, peduli dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka balasannya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, Allah Ta'ala akan jadikan ada orang-orang yang peduli dengan kita dan akan mendoakan kita setelah kita wafat nanti. Mudah-mudahan kita semua insya Allah yang sudah meninggal dunia, Ibu Mas Ayu Puspita Diana Putri, semoga Allah Ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surga, dan amal soleh di malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, itu sudah malam ke-32 ya, nanti sampai malam ke-40, semoga sampai kepada beliau, dan insya Allah kuburnya dijadikan taman daripada taman surga, mendapatkan cahaya kuburnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian tugas untuk kita yang masih hidup ada di dunia ini, yaitu kita semuanya sekarang ini jadikan diri kita itu orang yang punya amal soleh. Jadikan diri kita itu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan, kira-kira nih, kalau ada orang yang orang itu disukai oleh orang yang kaya, orang itu disenangi sama orang kaya, dicintai sama orang yang kaya. Nah, kira-kira orang ini pasti urusan-urusannya pasti banyak dibantu ya. Banyak mendapatkan hadiah-hadiah dari orang kaya. Nah, orang kayanya cinta sama dia kok. Atau orang dicintai sama pejabat yang pangkatnya tinggi. Wah, pasti banyak dapat kemudahan. Pasti dapat kemudahan. Nah, dia kalau mau urusan birokrasi apapun juga, ya gampang-gampang aja. Lu dicintai sama pejabat kok. Nah, sekarang ini pernah nggak kita berpikir, gimana nikmatnya kalau kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Gimana nikmatnya? Jadi, wow, dicintai orang kayak dicintai pejabat, itu nggak ada apa-apanya, nggak sebanding dengan kalau kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada satu hadis. Nah, hadis ini yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, juga ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Yaitu Abdullah bin Umar meriwayatkan, suatu ketika datang seseorang menjumpai Rasulullah SAW. Orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, orang yang dicintai Allah itu orang yang bagaimana? Nah, maka Nabi menjawab, faqala ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ketahuilah, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, setelah itu Nabi menyampaikan lagi, bermanfaat untuk orang lain itu gambarannya gimana? Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, dan amal yang paling Allah cintai, sururut tudkhiluhu ala muslimin. Kebahagiaan yang kamu berikan, kamu masukkan ke hatinya seorang muslim. Jadi buat orang seneng itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat orang seneng, buat orang jadi ketawa, buat orang jadi seneng. Nah, makanya jangan pernah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan, kamu jangan pernah kikir terhadap kata-kata bagus yang bisa menyenangkan teman dudukmu. Kadang-kadang ucapan-ucapan simpel tapi positif, menyenangkan itu bisa menjadikan orang lain itu berubah. Moodnya orang itu kadang-kadang bisa berubah. Nah, kalau kita misalkan nih, kita keluar dari rumah ketemu sama orang, mungkin orang itu lagi galau, mungkin lagi penuh masalah. Misalnya itu dia kalau sampai dia pulang ke rumah mungkin bawa masalah, bisa ribut sama keluarga. Ketemu sama kita ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Bermasya Allah, tambah syukur, tambah sehat, wajahnya tambah berseri-seri. Itu omongan simpel, tapi nyenengin orang, maka itu termasuk pahala yang luar biasa. Simpel kan? Jadi gimana caranya kita tuh ya kalau ngomong ya nyenengin orang. Itu juga yang kita tulis di WhatsApp, yang kita komentar-komentar. Nanti kan sekarang kan banyak
ini lagi eranya medsos. Eranya medsos. Ini orang kalau posting sesuatu di Instagram, itu rata-rata komentarnya netizen itu kan macam-macam. Ada orang baik ya komennya yang menyenangkan. Ada orang yang nggak pernah dengarkan hadis ini mungkin. Setiap komen itu mesti nggak menyenangkan. Setiap komen itu mesti nggak enak. Ya kalau kita pilih orang ya kita jadi gimana caranya yang kita sampaikan itu ada sesuatu yang bagus begitu. Itu pernah Nabi Isa alaihissalam ketika itu lewat ada bangkai anjing. Anjing itu sudah hewan najis menjijikkan, bangkainya nih lagi. Ketika lihat tuh, wah yang ada di sana mengatakan, waduh, baunya busuk, menjijikkan, mengerikan. Nabi Isa mengatakan apa? Wah, giginya putih ya. Nabi Isa mengatakan seperti itu. Sudah lihat bangkai anjing ini, Nabi Isa mengatakan, wah ini bangkainya putih, giginya putih ya. Padahal yang lihat bangkai anjing, najis lah gitu. Dia Nabi Isa tanya, ini kan bangkai anjing atau pernah juga di riwayat lain itu bangkai babi. Nabi Isa mengatakan, saya mau membiasakan lisan saya cuma ngomong yang baik-baik. Saya nggak mau membiasakan lisan saya ngomong yang nggak baik. Saya tuh maunya membiasakan lisan saya tuh ngomong yang bagus. Begitu kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi perlu kita biasakan sekarang ini ucapan kita tuh sekiranya yang kalau kita sampaikan itu bisa menyenangkan orang lain gitu. Takshifu anhu kurbatan, perbuatan kita yang menghilangkan kesedihan orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau kalau memang kita ada lebih rezeki kita melunaskan hutangnya orang lain. Au tatrudu anhu ju'an, atau kita menjamu orang lain. La an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid ya'ni al-masjid al-Madinah syahran. Kata Nabi SAW, saya ini jalan bersama dengan saudara saya karena ada satu hajat yang ingin saya selesaikan. Saya tuh pengen menyelesaikan hajatnya orang lain. Maka jalannya saya menyelesaikan hajatnya orang lain lebih saya sukai dibandingkan iktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Di jalan untuk menyelesaikan hajatnya orang lain lebih Nabi sukai dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Kita ini kalau seandainya ditakdir bisa umroh, tinggal di Madinah 40 hari. Nggak mungkin total iktikafnya 1 bulan. Nggak mungkin total iktikafnya 1 bulan. Tapi kita bisa dapat pahala iktikaf di Masjid Nabawi sekalipun kita nggak umroh, sekalipun kita nggak ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara kita berjalan dan kita mengabulkan hajatnya orang lain. Maka kita pun mendapatkan pahala tersebut. Begitu. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan, وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَيُّمْضِيَهُ أَمْضَهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضًا. Barang siapa yang menahan amarahnya. Sebenarnya kalau dia mau melampiaskan amarahnya, bisa aja. Tapi dia tahan, dia nggak melampiaskan amarahnya tersebut, maka Allah Ta'ala akan memenuhi hatinya di hari kiamat dengan keridhaan, dengan kesenangan. Hari kiamat itu hari di mana orang tuh gelisah. Hari di mana orang ketakutan, hari di mana orang bingung, hari di mana orang panik, hari di mana orang khawatir. Tapi kalau kita tuh punya kebiasaan, kalau mau marah kita tahan. Kita nggak jadi marah. Ada orang salah sama kita, layak nih, kita marah bisa, kita melampiaskan bisa, tapi tahan. Maka apa yang terjadi di hari kiamat nanti, berkat kita punya amal menahan amarah, maka Allah Ta'ala dijadikan hari itu kita mendapatkan kesenangan, ketenangan di tengah orang-orang yang ada di dalam keadaan panik. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu, thabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama dengan saudaranya untuk hajatnya sampai dia tuntaskan, maka nanti di hari kiamat, di hari orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana jembatan Shiratal Mustaqim itu kalau ada orang yang lewat di situ, lewat jembatan Shiratal Mustaqim tersebut, itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Banyak yang tergelincir, tapi orang yang suka jalan mengabulkan hajatnya orang lain, maka di hari itu dia tidak akan terpeleset. Dia akan bisa melewati muslimina sururan lam yardallahu lahu thawaban dunal jannah. Barang siapa yang menjadikan satu keluarga itu senang,
Baik itu sekalipun itu keluarganya sendiri, ini keluarganya sendiri atau keluarganya orang lain dengan santunannya dia, seneng. Maka Allah Ta'ala tidak ridho balasan kepada dia kecuali surga. Allah nggak mau ngasih balasan dia, balasan biasa-biasa nggak mau. Allah kasih balasan kepada dia surga. Nah, kalau dia menyenangkan satu keluarga dari kaum muslimin. Nah, itulah amalan yang luar biasa, yaitu menyenangkan hati orang lain. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ini ada dua kisah yang mau saya sampaikan. Tentunya sebagai penutup daripada kajian ini. Ini kan biasanya memang nggak lama-lama ya Beb ya, karena acaranya ada 40 malam soalnya. Ini ada dua kisah, yang satu dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari, satunya lagi keterangan dari kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Yaitu yang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu diriwayatkan ada seseorang yang berjalan dan orang itu dalam keadaan haus. Setelah itu dia lihat ada sumur, dia turun. Dia turun, kemudian setelah itu dia ambil air minum di sumur itu dan dia keluar. Ketika dia keluar, dia dapati ada anjing yang sedang kehausan, dari saking kehausannya sampai anjing ini menjilati pasir, menjilati tanah, menjilati padang pasir begitu. Dan orang tersebut mengatakan, ini anjing tadi kehausan sama seperti saya tadi. Maka orang ini turun lagi ke sumur, kemudian dia ambil air dengan sepatunya begitu, kemudian dia keluar dari sumur, dia serahkan air tersebut kepada anjing, kemudian anjing tersebut minum daripada air itu sampai anjing tersebut tidak kehausan. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan amalnya itu? Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Maka Allah Ta'ala membalas balasan perbuatan tersebut dengan berbagai macam kebaikan dan Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya. Nah, kemudian ketika itu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita sedekah kepada binatang itu dapat pahala? Maka Nabi mengatakan fikulli dzati kabdin ratbatin ajrun. Setiap jantung yang berdetak yang di situ ada darah yang mengalir, maksudnya setiap makhluk hidup, maka setiap kita sedekah kepadanya, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangin kalau anjing yang nggak pernah sujud aja, nggak beriman aja, bukan manusia loh anjing ini aja, ketika orang itu memberikan minum kepada anjing, langsung sama Allah Ta'ala dimuliakan. Allah Ta'ala nggak peduli, Allah ampuni semua dosanya. Lalu gimana kalau yang kita senangkan, yang kita bantu, yang kita santuni adalah orang-orang yang bersujud kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pahala pasti lebih besar lagi. Nah, kemudian kisah yang kedua, kisah ini unik. Kisah ini ada dalam kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Itu salah satu kitab yang luar biasa, karya salah seorang ulama, seorang Habib tapi dari India. Namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Kitab ini, Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin, kalau Anda pernah dengar Mu'alif Ratib Haddad, Habib Abdullah Haddad, itu pegangannya kitab ini. Jadi kalau kitab ini dibaca, hatam, diulang lagi sama beliau. Baca lagi terus sampai hatam. Jadi hatam, diulang, sampai sepanjang hayatnya Habib Abdullah Haddad membaca kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Kitab yang istimewa. Dalam kitab ini ada kisah yang menarik. Jadi ada salah seorang ulama dari Bani Israel. Ulama ini ilmunya luar biasa. Alimnya luar biasa. Solehnya luar biasa. Nah, ulama ini bahkan sudah punya berapa ratus karangan kitab. Maka ketika ulama ini merasa dirinya hebat, kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Bani Israel yang ada di zaman itu. Allah mengatakan, sampaikan ke ulama itu, kamu hanya memenuhi bumiku dengan kemunafikan. Semua amalmu tidak menjadikan kamu mendapatkan keridhoanku. Itu Nabi tadi menyampaikan kepada si ulama tadi. Maka ulama tadi langsung sedih. Ulama tadi langsung menangis. Ulama tadi kemudian meninggalkan semua aktivitasnya, aktivitas ngajar ditinggal semua ngajar. Dia pergi ke gua, dia ibadah, terus ada di gua. Nah, sampai dia ada di gua, nggak lama, Nabi Bani Israel dapat wahyu lagi dari Allah Ta'ala. Suruh nyampekin ke ulama tadi. Ini udah ninggalkan ngajar, dia ibadah terus. Disampaikan oleh Nabi Bani Israel tadi, Allah kirim wahyu lagi tadi. Allah kirim wahyu lagi tadi kepada saya.
Yaitu Allah Ta'ala menyampaikan, kamu sekarang ini masih belum mendapatkan keridhaanku. Nangis ulama tadi, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya udah dakwah, udah ngajar, nulis kitab, nggak dapat ridhomu ya Allah. Kemudian saya sekarang udah beribadah terus gak dapat keridhaanmu ya Allah. Saya udah gak ketemu orang ya Allah, saya cuma ibadah, gak dapat keridhaanmu ya Allah. Gimana agar saya dapat keridhaanmu ya Allah? Akhirnya ulama tersebut mendapatkan ilham, dia akhirnya gak sembunyi di gua, dia turun, dia cari semua orang yang kesusahan, dia bantu. Dia ke pasar, dia berkhidmat kepada masyarakat. Misalkan ada orang tua gak bisa bawa barang, dia bawain barangnya. Dan setelah itu setiap lihat orang yang susah, dia hibur. Lihat anak kecil, dia senangkan hatinya. Pokoknya dia khidmat kepada masyarakat maksimal. Setelah itu Allah Ta'ala mewahyukan lagi pada Nabi Bani Israel, sampaikan kepada ulama tadi bahwasanya aku telah meridhainya. Ada Bani Israel, Nabi Bani Israel menyampaikan kepada ulama tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah meridhaimu. Nah, akan Nabi Musa alaihissalam pernah ketika itu beliau bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, di mana aku bisa mendapatkanmu ya Allah? Maka Allah Ta'ala, indal munkasirati qulubuhum min ajli. Cari aku bersama dengan orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Jadi, nah, amal-amal kita atau nyenengin orang itu jangan pernah kita sepelekan. Sekalipun hanya kita senyum, sekalipun hanya kita telepon, nanyakan kabar, peduli dengan urusannya, peduli dengan kebaikannya, maka itu jangan pernah kita sepelekan. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Siapa tahu di amal yang kecil itu, yang kita anggap mungkin nggak ada nilainya, tapi orang tersebut jadi bahagia karena kita, atau hilang sedihnya karena kita, maka kita semua insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, insya Allah semoga kita semua jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Semoga banyak orang yang menjadi bahagia hatinya karena kita, banyak orang yang menjadi senang karena kita semua insya Allah jadikan orang-orang yang hidupnya berkah di dunia ini sampai di akhirat nanti, khususnya pada guru kita Al Habib Utsman bersama dengan keluarga besarnya dan keluarga besar daripada Ibu Masaya Puspita Dena Putri. Allah Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran, dan semoga baktinya kepada orang tua dengan mengadakan tahlil setiap hari selama 40 malam. Semoga semua usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala meridhai semua usahanya dan dijadikan nanti insya Allah anak-anak mereka semuanya menjadi anak-anak yang berbakti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wallahu Habib.